Waktu memohon hutang dengan cara yang baik-baik, justru setelah ditagih hutang tersebut, malah pegawai bank ini dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Di video kali ini, aku akan menceritakan kejadian-kejadian yang nyata di dunia ini. Peristiwa tragis ini menimpa seorang wanita yang bernama Sri Pujianti, berusia 22 tahun. Seorang pegawai bank keliling di kota Bekasi, Jawa Barat. Wanita yang berparas cantik ini tewas di tangan nasabahnya sendiri saat sedang menagih hutang tersebut. Kejadian ini bermula ketika Sri menjalankan tugasnya sebagai pegawai bank keliling di wilayah Bekasi sesuai dengan ketentuan perusahaan tempatnya bekerja. Ia bertugas menagih hutang dari para nasabah yang bernama Sunardi. Sri diduga dibunuh oleh Sunardi yang merupakan sebagai nasabahnya. Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di dalam kamar milik pelaku. Bagaimana kasus dan ceritanya tetap di rangkuman kisah nyata. Seorang perempuan pegawai bank keliling bernama Sri Pujianti ditemukan tewas di rumah seorang nasabahnya yang berada di Desa Sindang Mulia, Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Perempuan berusia 22 tahun ini diduga dihabisi pelaku berinisial S pada Senin 3 Februari 2025. Dalam keterangannya hari Rabu 5 Februari kemarin, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Komisaris Angkoseno Grandiarso Sukahar mengatakan, korban Sri Pujianti datang untuk menagih cicilan koperasi yang belum dibayarkan pelaku selama 1 bulan terakhir. Korban saat itu datang seorang diri pada hari Senin sekitar pukul 15 WIB. Namun karena tidak bisa membayar, pelaku kesal kemudian mencekik korban dengan kerudungnya hingga tewas. Sri adalah seorang wanita yang berusia 22 tahun. Dirinya adalah seorang pegawai bank keliling yang saat itu tugas dalam pekerjaannya adalah menagih setiap nasabah yang belum membayar hutang tersebut. Dari rumah ke rumah nasabah, Sri meminta kepada nasabah untuk segera membayarkan hutangnya. Berbagai nasabah dan setiap sifat dari nasabah berbeda-beda. Ada nasabah yang menepati janji hutang tersebut untuk membayar, dan ada juga nasabah yang terkadang-kadang berbelit-belit untuk membayar hutang tersebut. Terkadang yang memiliki hutang lebih galak dari si penagih hutang. Setiap pekerjaan ada resiko yang harus dihadapi, tapi justru resiko yang dihadapi Sri sangatlah mengerikan. Yang saat ini Sri adalah sebagai korban pembunuhan dari nasabahnya sendiri. Korban yang saat itu ditemukan tewas di rumah nasabahnya sendiri di Kampung Cikoronjo, Desa Sindang Mulia, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan dalam kondisi terluka parah dengan memar di sekujur tubuhnya, diduga akibat penganiayaan. Korban pertama kali ditemukan oleh petugas RT setempat sekitar pukul 01.30 WIB, tepatnya di pagi hari. Setelah menerima laporan dari atasan korban yang saat itu mencari keberadaan Sri. Saat itu pula atasan korban mencurigai seorang nasabah yang bernama Sunardi. Yang saat itu lokasi tempat penagihan Sri diketahui oleh atasannya sendiri. Sebelumnya atasan dari Sri ini menghubungi dirinya, tapi nomor korban tidak aktif lagi. Yang saat itu teman kerja Sri juga menghubungi dirinya. Setelah mendapatkan laporan kejadian atas kehilangan korban kepada RT, saat itu rekan kerja Sri langsung mendatangi rumah Sunardi bersama RT dan warga sekitar. Rekan kerja Sri menanyakan keberadaan Sri yang saat itu dibantah oleh Sunardi bahwa Sri sudah pergi, tidak ada lagi di rumahnya. Di mana atas penjelasan itu mereka tidak percaya atas keterangan dari Sunardi. Diketahui sebelumnya atasan korban mendeteksi terakhir kali Sri menagih di rumah Sunardi yang saat itu membuat mereka curiga. RT bersama atasan korban menemukan kasur dan bantal yang diletakkan di sebuah lantai.
Ketika diperiksa lebih lanjut, ternyata benar. Jasad Sri ditemukan dalam kondisi mengenaskan, yang saat itu jasadnya ditutupi dengan spring bed dan sebuah spray. Pada saat itu diketahui tubuh korban mengalami sejumlah luka yang sangat parah, yang adanya sebuah tindakan kekerasan dari korban. Saat jasad korban ditemukan, Sunardi yang berada di belakang petugas RT langsung berusaha melarikan diri. Namun ia berhasil ditangkap oleh warga dan segera diserahkan kepada pihak kepolisian. Petugas dari Polres Metro Bekasi segera mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara, serta meminta keterangan dari sejumlah saksi. Sementara itu, jasad korban dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi guna mengetahui penyebab kematian dari korban. Nasib naas ini menimpa wanita muda asal Bogor bernama Sri Pujianti berusia 22 tahun yang saat ini dibunuh oleh Sunardi berusia 44 tahun yang diketahui adalah sebagai nasabah korban. Nah, sekarang kita masuk bagaimana Sunardi menghabisi korban. Kejadian pembunuhan ini bermula ketika Sri menagih cicilan koperasi di kediaman pelaku pada Senin 3 Februari 2025 pada pukul 15.00 WIB. Yang saat itu korban menagih cicilan koperasi yang tidak dibayarkan oleh pelaku selama 1 bulan terakhir. Jumlah hutang tersebut mencapai 3 juta rupiah. Yang diketahui saat menagih hutang, pelaku tak kunjung membayarnya, sehingga korban terus menunggu di rumah pelaku. Merasa kesal karena korban terus menunggu, pelaku tiba-tiba mencekik Sri menggunakan kerudung yang dipakainya. Setelah tak berdaya, pelaku kembali mencekik menggunakan kain dan membawanya ke dalam rumahnya. Yang saat itu pelaku sempat pergi dengan menggunakan motornya dan kembali lagi memindahkan korban ke dalam kamar. Yang saat itu pelaku menutupi korban dengan menggunakan spring bed. Sri yang tinggal di Jonggol, Kabupaten Bekasi menghilang dari rumahnya sejak Senin 3 Februari 2025, tepatnya di sore hari. Yang saat itu jasadnya ditemukan oleh warga sekitar dan teman kerjanya. Itulah kisah pilu yang dialami seorang pegawai bank cantik yang bekerja sebagai pegawai bank keliling yang saat itu menjadi kekejaman seorang pria bernama Sunardi yang sebagai nasabah korban. Dalam kasus dan pemeriksaan ini, polisi mendapatkan laporan. Pasalnya saat diperiksa di Polsek Cibarusa, polisi tiba-tiba kedatangan anak sambung dari pelaku yang bernama Edi Rianto yang melaporkan kehilangan ibunya sejak terakhir bertemu Sunardi pada tahun 2022 November. Polisi pada saat itu langsung mengonfirmasi ini, dan saat itu Sunardi mengakui ibunda dari Edi yang bernama Almaida hilang karena dibunuh oleh dirinya. Jasad tersebut kemudian dikuburkan di dalam sebuah septic tank di samping rumah pelaku dengan kedalaman 2 meter. Setelah pengakuan ini, polisi langsung membongkar septic tank rumah Sunardi. Hasilnya ditemukan kerangka Almaida dalam kondisi yang cukup lengkap. Pengakuan dari pelaku pada tahun 2022, pelaku membunuh istri sahnya. Yang saat itu pelaku memiliki 2 istri. Istri yang pertama nikah siri dan istri yang kedua nikah resmi. Gila nggak tuh? Selain doyan membunuh, Sunardi juga doyan nikah. Pengakuan tersebut sesuai dengan keterangan pelaku yang menyampaikan pada penyidik bahwa ia memasukkan tubuh korban lengkap dengan pakaiannya. Berdasarkan pengakuan pelaku, dirinya membunuh istrinya lantaran pelaku cemburu kepada sang istri. Sebab pelaku menduga istrinya mendua dengan laki-laki lain. Yang saat itu polisi belum bisa menerima pengakuan dari pelaku. Polisi masih mendalami motif tersebut. Sementara itu, anak dari Almaida, Edi Rianto, mengaku sejak awal mencurigai Sunardi sebagai dalang di balik hilangnya sang ibunda. Pasalnya, Almaida
langsung hilang kabar setelah bertemu Sunardi pada November 2022 lalu. Setelah berpisah, Edi dan ibunya tinggal di perumahan KSB Desa Sukaragam. Perpisahan ini disebabkan karena tindakan Sunardi yang kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban. Selain itu, pelaku juga sering mabuk-mabukan dan bermain judi. Bahkan 3 kendaraannya ludes dijual oleh Sunardi untuk bermain judi dan membeli minuman-minuman keras. Selama kehilangan jejak sang ibu, Edi ternyata pernah melaporkan ke Polsek Serang Baru. Namun, laporan ini tidak membuahkan hasil. Edi kemudian mencari seorang diri selama 2 tahun terakhir. Dia berulang kali mendatangi rumah pelaku untuk menanyakan keberadaan ibunya. Tetapi Edi hanya bertemu dengan istri siri pelaku yang sempat mengusirnya karena pencarian ibunya. Sedikit tambahan guys, yang pada saat itu niat dari Sunardi ini sebenarnya ingin memindahkan jasad Sri ke dalam sebuah septic tank. Tapi kondisi ini melihat bahwa septic tank itu dalam kondisi penuh sehingga dirinya tidak jadi membuang jasad tersebut ke dalam septic tank. Ditambah lagi perbuatan kejinya ini keburu terungkap oleh pihak kepolisian yang saat itu gagal dalam aksinya tersebut yang untuk membuang jenazah Sri ke dalam sebuah septic tank. Wah, gila banget gak tuh kalau seandainya benar berhasil, kasus Al-Maida dan kasus Sri tidak akan terungkap. Buktinya Al-Maida ditemukan lantaran kasus dari Sri yang dibunuh oleh pelaku. Ditambah lagi kasus Al-Maida baru-baru terungkap setelah 4 tahun lebih. Inilah informasi dari kasus yang aku rangkum menjadi sebuah alur cerita. Informasi ini aku dapat dari media dan berita yang sudah disebarkan. Buat kalian yang udah nonton video ini, sebarkan ke teman atau saudara pacar kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya. Bagaimana tanggapan kalian tentang kasus yang satu ini? Tinggalkan di bawah kolom komentar.